Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jul Akhri Loviantara, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Kaur, Angkatan 7, Kelompok 2, tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan implementasi dari nilai-nilai dasar anti korupsi, serta akan merangkum materi anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan bahwa korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdapat 7 jenis korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Berikut ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Secara garis besar, penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu, seperti sifat gaya hidup yang konsumtif, serta moral yang kurang kuat. Di faktor eksternal meliputi faktor di bidang politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, serta lemahnya pengawasan. Berikutnya, dampak korupsi. Dampak korupsi di bidang ekonomi meliputi penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatkan utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menambah beban dalam transaksi ekonomi, ketimpangan pendapatan, serta meningkatkan kemiskinan. Dampak korupsi di bidang pemerintahan yaitu meliputi etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, serta hilangnya fungsi pemerintah. Dampak korupsi di bidang hukum meliputi peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dampak korupsi di bidang politik meliputi pemimpin koruptor, publik tidak lagi percaya demokrasi, menguatnya plutokrasi, serta kedaulatan rakyat hancur. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Maka kerawanan pertahanan dan keamanan
garis batas negara yang lemah, kekerasan dalam masyarakat. Dampak korupsi di bidang politik yaitu kualitas lingkungan rendah, kualitas hidup yang menurun. Nilai-nilai anti korupsi meliputi yaitu yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, serta adil. Pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem yaitu meliputi peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, menerapkan prinsip good governance, dan lain-lain. Sedangkan perbaikan manusia dapat dilakukan melalui perbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur dan anti korupsi, dan lain-lain. Berikut apa saja implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu nilai jujur. Nilai jujur dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu dengan cara mengawasi ujian peserta didik dengan baik serta tidak membocor kunci jawaban kepada peserta didik. Selanjutnya, nilai peduli. Nilai peduli dapat dilakukan ketika kita membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan, berbagi ilmu dengan sesama guru, lebih aktif mendengarkan peserta didik, dan memperhatikan kondisi peserta didik. Guru yang mandiri harus melaksanakan tugas tanpa menunggu perintah atasan, mengeksplorasi potensi dan meningkatkan kemampuan dalam dirinya, mampu mengambil sikap dalam situasi kritis, serta mempersiapkan desain pembelajaran. Nilai disiplin dapat dilakukan ketika kita hadir dan meninggalkan sekolah tepat waktu, tidak meninggalkan sekolah tanpa seizin kepala sekolah, menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan sekolah, serta berpakaian sesuai dengan jadwal. Menjadi seorang guru haruslah bersikap bertanggung jawab, yaitu melaksanakan semua tugas dengan sepenuh hati dan menciptakan suasana pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik. Nilai kerja keras dapat diterapkan melalui berdedikasi selama bekerja, tidak mengeluh dan gigih menghadapi rintangan. Guru adalah panutan. Menjadi guru harus mengenakan pakaian yang pantas dan sederhana serta sesuai dengan norma yang berlaku. Menjadi guru juga harus berani, terbuka dalam menerima kritikan, berani menyatakan pendapat, berani mengatakan tidak jika memang itu benar adanya. Dan yang terakhir adalah guru harus bersikap adil, baik ke sesama pendidik maupun peserta didik. Guru harus berpegang pada kebenaran, memberikan penilaian secara objektif. Itulah materi anti korupsi dan implementasi dari nilai-nilai dasar anti korupsi dari saya. Terima kasih.